ya. Nanti kalau nggak ngerti, ibu ini mau nanya. Cuci AC. Nah, servis AC ya, itu cuman 75. Ya, tapi koperasinya dapat 5.000. Jadi 80.000 gitu. Ya sebenarnya 75, Bu. Dari 80 supaya koperasi dapat fee. Fee-nya cuma 5.000. Kalau nyuci doang, Bu ya. Tapi kalau nambah freon apa ya tuh ada lagi ya. Baik. Nah, sekarang Bu, uang Ibu nih yang terkumpul sebagai modal buat koperasi berapa sih? Bu pengen tahu nggak duitnya ada berapa, Bu? Nih Bu, duit Ibu nih sampai tahun 2024 ya. Simpanan pokoknya ada 6.600.000 karena kita 66 orang ya. Kemudian simpanan wajibnya ada 102 juta. Kok beda ya? Ya beda. Kalau simpanan pokok kan sekali doang 100.000. Tapi kalau simpanan wajib kan tiap bulan ya. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200.000 tiap bulan. 200.000, 200.000. Kok boleh? Boleh. Karena ranknya dari 25 sampai 300.000. Jadi kalau ibu mau naik, saya paling mau naik aja deh. Yang tadinya 25 jadi 50, boleh. Saya mau naik yang dari 50 jadi 100, boleh. Yang tadi 100 mau jadi 200, boleh. Yang tadinya 200 mau jadi 300, boleh. Yang 300 mau jadi 500, nggak boleh. Mau dibatasin? Iya. Ntar kalau yang duitnya banyak, saya tiap bulan mau 5 juta aja deh. Paling banyak dari dapatnya gitu kan. Ya artinya dia akan menjadi pemegang saham tertinggi. Kalau di PT mah boleh ya Pak Izin ya. Kalau di koperasi nggak boleh. Harus dibatasi. Karena apa? Karena nanti pada saat dipilih, anggota berhak jadi pengurus. Tapi kalau saham, kalau di perusahaan, yang saham tertinggi lah berhak jadi direkturnya. Ya, kalau yang sahamnya cuma 20%, udah nggak usah jadi direktur. Nah, simpanan sukarelanya ada Bu, 14 juta ya. Nah, yang dijadiin modal, ini Bu, dua ini. Ya, pokok dan wajib. Itu, uang itu yang dipakai buat modal buat beli barang. Ibu nih pengen kulkas, ya udah uang kulkas dibeli dua sama koperasi. Dari mana ya? Dari dua modal ini, ya dari pokok dan wajib. Lah, sukarela kemana? Sukarela, ya namanya sukarela kan ibu mau hari ini saya 1 juta ya saya nabung, boleh 1 juta boleh. Kalau tadi kan dibatasin Bu ya. Tapi entar sore saya ambil lagi, boleh gitu kan. Namanya sukarela, suka-suka ibu. Nih, Pak Rio saya nabung ya 1 juta ya. Tapi entar 2 hari lagi saya ambil. Ambil aja nggak apa-apa. Makanya uang ini karena cepat keluar masuknya jangan dijadiin modal. Dan kalau jadi modal pas ya ibu uangnya udah dipakai buat beli itu dulu berasnya belum laku. Tunggu laku dulu Bu yang tadi pulangin. Nggak bisa. Makanya kalau sukarela ya udah ibu kalau Pak saya uang sukarela simpanan sukarela saya nggak punya. Tapi saya butuh duit. Berapa? Simpanan wajib sama simpanan pokoknya ada berapa? Ada 5 juta, Bu. Ya udah 5 juta saya ambil deh. Ya berarti namanya keluar dari koperasi. Lah iya orang modal ibu udah nggak ada. Boleh? Ya boleh. Tapi satu saya keluar jadi koperasi. Tapi ntar kalau uang saya ada lagi saya mau masuk lagi. Boleh? Iya boleh. Dan 0 lagi, 100.000 lagi. Jadi Bu ya, Ibu saya kasih tahu, Ibu masuk koperasi rela ya. Jangan karena hasutan ya. Atau karena terpaksa, jangan. Abis itu mertua saya suruh masuk, saya takut ah. Saya jadi terpaksa karena mertua saya nyuruh masuk. Nah, itu namanya nggak rela. Harus rela, ridho. Keluar pun ya harus ridho. Jadi ibu, kalau ibu mau Pak Rio saya mau keluar operasi, oh ya, saya tanya, emang kenapa Bu? Pengen keluar aja. Oh ya nggak apa-apa. Saya juga nggak bilang, jangan Bu, tolong jangan. Nggak boleh. Ntar dia terpaksa lagi masuk. Ya. Apapun alasnya udah pasti boleh keluar. Tapi ntar bulan depan saya masuk lagi. Boleh? Boleh. Ibu ya. Jadi kalau ibu butuh duit, ibu lihat tabungannya ibu. Waduh, saya kebetulan nih mau ini nih. Mau nyokolain anak atau mau beli barang. Saya ambil dulu deh. Ntar pas anak saya udah ganti, ntar saya masuk koperasi lagi. Ya boleh, tapi ntar dari nol lagi, SAU-nya kecil lagi. Itu aja itu resikonya. Ya. Jadi ibu jangan merasa masuk koperasi tersiksa Bu ya. Ya, karena pernah ada kan waktu RAT kemarin tuh. Pak RT bilang ada warga saya masuk koperasi dan ini Pak Rio merasa tersisa karena kayak dikejar-kejar debt kolektor. Gara-gara saya nanyain simpanan wajib yang belum. Namanya wajib. Tadi wajib kan definisi apa sih Bu? Wajib. Sholat fardu. Yang ada ajannya kan sholat fardu kan? Wajib. Diingetin terus.
Nggak ada sholat sunat tuh ajan. Karena sunat. Nah, karena wajib. Dia diingetin terus. Dia merasa kayak debt collector, nagih-nagih. Ya udah saya bilang, itu tersiksa. Keluar buru. Keluar segera. Kalau perlu hari ini orangnya suruh ngadep, ambil uangnya. Karena apa? Tujuan koperasi mensejahterakan, bukan menyiksa. Ibu ya. Ibu kalau ada yang tersiksa, keluar aja buru-buru. Kalau bahagia, lanjutin Bu. Karena kita cita-citanya kan mensejahterakan. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Baik, lanjut Bu ya. Nah, jadi total. Nah, total modal kita nih Bu. Modal kalau dijumlahin 108 juta. Insya Allah jadi 108 M Bu ya. Kita nanti bisa punya hotel, mungkin punya kos-kosan, punya ini kalau sampai 108 miliar Bu ya. Ibu tinggal uncang-uncang ancing kaki aja deh. Pak, saya kan udah tua, umur saya bentar lagi. Ntar bisa gak diwarisin ke anak cucu saya? Bisa. Ya uang ibu keluarin dulu, terus anak ibu masuk lagi gitu kan. Ya, jangan otomatis ini, ya ibu, misalkan anggaplah ibu udah almarhum lah gitu ya. Ya udah dipulangin dulu. Ntar kalau anaknya saya mau lanjut, ya daftar gitu ya. Baik, nah ini Bu ya. Ini tahun 2024 Bu ya, kalau ada angka ini ternyata, kayaknya uang saya nggak segitu Pak Rio, nggak 2 jutaan. Saya kayaknya ada 10 juta. Ya mungkin kali ya, tapi di tahun 2025, ini kan 2024 ya. Jadi inilah jumlah uang-uang ibu nih kalau ditotal Bu ya, Simpok, Simua, Simsuk ya segini nih ya. Nah, coba paling gede siapa nih? Paling gede 5 juta, saya lagi nih Bu. Ya karena saya tahu Bu, kalau saham saya paling banyak, ntar saham saya paling gede juga gitu kan. Ya cuma 5 juta Bu. Ya buat saya orang kantoran 5 juta ini cuma kecil gitu kan. Ini setahun. Bukan setahun ini. 5 juta sebenarnya sama 2001, 22, 23, 24, 4 tahun. Cuma segini saham saya. Jadi kalau bilang koperasi kok dapatnya kecil, ya orang ini kecil segini, selama 4 tahun cuma segini. Beda kalau ikut saham itu Pak ya. Saham di mana? Di reksadana atau apa ya kan? Sekalian 50 juta. Gede. Nah kalau ini selama 4 tahun cuma segini tuh. Tuh kecil kan? Kecil. Jadi kalau bilang, ngapain ke koperasi? Saudi cuma berapa? Ya 15.000. Ya cuma 20.000. Mau aja lu dibohongin sama Pak Riu. Mendingan di bank sono, depositoin. Dapatnya gede. Dan sekarang kalau ibu cuma dapatnya uang cuma 1.200.000, depositoin sana. Dapatnya berapa gitu kan? Berapa aja kalau deposito? Habis kena admin doang. Belum diambil ininya. Lah kok habis? Kan admin, biaya admin. Habis Bu, kalau di koperasi emang ibu diminta biaya admin? Nggak ada. Jadi kalau ibu nabung di bank, boleh aja Bu. Nggak ada ngingetin kok Bu. Ibu kagak nabung lagi juga kagak apa-apa. Tuh duitnya ntar habis sendiri kok ya. Dipotong administrasi. Tapi di koperasi diingetin Bu. Karena apa? Ibu diajarin wajib menabung. Kan waktu kecil kita diajarin kan Bu. Kaya itu pangkal apa Bu? Menabung pangkal kaya. Tuh. Jadi kayaknya sebelum ada kata kaya harus nabung dulu. Ini kita nabung Bu. Jadi kalau tabungan kita masih segini, kira-kira jadi orang kayanya tinggal deket lagi masih jauh nih Bu. Ya tinggal ibu mau kaya, saya kalau udah 5 juta berarti saya kaya. Ya tinggal deket lagi sih. Kalau emang merasa kaya kalau udah 5 juta. Tapi kalau belum 1 M Pak Rio, saya masih kecil itu. Ya berarti belum kaya, baru pengen jadi orang kaya. Nah ini laporan keuangan Bu ya, sebagai pertanggungjawaban pengurus. Jadi keuangan di tahun 2024 ya menurut neracanya ini ya. Tadi udah Simandang Sukarela 14 juta ya. Nah, ada SHU. SHU dapat 3 juta buat pemilik. Entar rinciannya ada Bu ya. Ada buat honor pengurus. Ya, pengurus juga dikasih honor Bu, bukan rela-rela aja. Ya, tetap lillahi ta'ala pasti ya. Tapi tetap dikasih cuman 1.332 selama setahun doang. Buat berapa orang tuh tadi pengurus itu? Lah saya juga bingung baginya. Seorang dapat 50.000, mendingan udah makan bareng aja udah, kan gitu ya Bu ya. Habisin deh buat makan bareng deh, selesai. Ya kalau buat dibagi duit juga
Ya, kecuali kalau di sininya nambah nih Bu ya, honor pengurus jadi 1, sekian M gitu. Wah, udah ambil duit aja Pak Rio udah. Seorang sekian ratus juta, mau. Lah kalau cuma 1.300.000, 3 mau diambil. Wih sih mau diambil, cuman ya udah mendingan kita buat makan bareng atau ada yang mau dibeliin apa silakan. Nanti kita bicarakan. Ya. Kemudian ada dana sosial, ada dana pendidikan. Nah, jadi Bu, kalau Ibu diundang misalkan ada sosial atau ada sharing knowledge apa, itu Bu datang Bu. Karena apa? Itu ada anggarannya memang Bu buat pendidikan. Ya. Walaupun ya takor juga ya, buat makan Ibu makan siang gitu kalau habis datang kan ya 3 kali pertemuan aja udah habis ini ya. Ya, tapi ada uang kas yang lain. Tapi demi lah nih tema sekarang kita Bu, temanya apa itu Bu? Ya, tema hari ini tahun ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman ya, anggota dalam berkoperasi sebagai landasan kuat untuk memajukan koperasi. Jadi pengetahuan dan pemahaman Ibu ini landasan yang kuat Bu. Artinya akidahnya kokoh gitu ya. Jadi kalau ada goncangan, ada hasutan, ada negatif, Ibu cuma senyum-senyum aja karena udah tahu. Tapi kalau yang nggak kuat, wah takut duitku habis tadi di koperasi, wah takut gue rugi tadi, buru-buru keluar. Itu nggak kuat landasannya. Gara-gara apa? Pengetahuan dan pemahamannya. Ibu nggak tahu. Kenapa? Karena kalau dibikin laporan nih, saya tiap bulan kan bikin laporan tuh, kagak pernah dibaca. Jadi nggak tahu. Terus kenapa Ibu nggak tahu? Kalau diundang nggak pernah datang. Ini kayak acara-acara gini kan, ini kan pengetahuan Bu, tambah. Akhirnya nggak paham, akhirnya nanyanya sama orang. Pas yang ketemu orang, ya setan muka orang lah gitu kan. Iya, kuatnya setan bilangnya, enakan gue nggak ikut koperasi. Ya. Gue masih bisa ngutang loh. Masih bisa ini koperasi ngutang gimana? Ya, ngapain ikut koperasi? Itu setan tuh, ya. Nah, setannya bisa dari luar, bisa juga anggota juga jadi setan. Istilahnya musuh dalam selimut. Dia nggak ngerti koperasi ini. Wah, pokoknya, jangan koperasi ini bentar-bentar. Belum apa-apa udah ditanyain belum belanja. Belum apa-apa udah ada videonya Pak Rio tuh. Bagi ibu-ibu yang belum belanja ini. Tuh, gara-gara gitu aja di negatif tuh. Buat setan. Nah, itu. Tapi kalau dengan pengetahuan dan pemahaman, Ibu paling senyum. Kalau ada yang gitu, nah, diruyah aja gitu kan. Setan lo gitu kan. Disembur aja berkali kabur setannya. Baik. Ya. Inilah ya nanti bisa dilihat. Jadi ibu-ibu, ya, pengetahuan yang disampaikan selain kayak bicara begini ada lewat tulisan, lewat WA. Kadang saya suka kirimin video bagaimana berkoperasi, sejarahnya koperasi. Ya syukur-syukur Ibu ada kuota ya. Kalau nggak ada kuota nggak bisa karena ada di YouTube itu. Ibu bisa pelajari ya. Ibu bisa dengerin sejarahnya koperasi. Ya. Koperasi di Indonesia gimana? Ya. Nah, jadi kesimpulannya Bu ya, dari usaha-usaha yang tadi, ya ada toko untungnya berapa nih? 10 juta. Terus angsuran barang untungnya segini, 1 juta sekian. Dari biaya rutin, bayar PLN, bayar PDM untungnya 806.000. Dari AC untungnya 45.000. Kemudian dari mudorobah tadi, ya untungnya 3 juta. Maka buat koperasi 11 juta, buat pengelola 4 juta per tahun, masih di bawah UMR juga ini, bukannya per bulan, ya, per tahun. Nah, yang 11 juta buat koperasi, buat ibu-ibu. Tapi nggak full 11 juta buat ibu ya. Nah, apalagi nih buat siapa aja nih yang 11 juta nih, ya. Nah, ini yang tadi 11 juta Bu, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, ya. Mana nih biayanya nih? Nah, ini ada biaya Bu ya. Ada biaya pokok buat penjualan toko, biaya operasional toko, pajak, biaya bagi hasil tadi 4 juta, terus biaya asuransi, biaya perlengkapan kantor, biaya apa lagi nih, penyusutan, dan biaya non operasional lain. Di dalam ini ada biaya pendidikan, ya, ongkos-ongkos buat pendidikan, kemudian buat konsumsi segala macam. Nah, terus ada biaya dari bank juga, ya, biaya administrasi dari bank, ya. Ini setahun nih 240.000 karena dipotong tiap bulan 20, ya. Bang, kemudian ada biaya pemindahan buku. Kalau transfer kagak pakai flip kena 6.500, ya masih 6.500 gitu ya. Nah, biaya pajaknya juga dapat. Nah, dari keuntungan yang tadi ya
dipotong sama biaya-biaya, nah maka bersih dapat segini 8.882. Ini bersih nih Bu. Udah nggak dipotong lagi. Nah, dari 8.800.000 itu kita bagi-bagi buat siapa saja. Nah, ini ya. Yang 8.882 ini namanya SHU, surplus hasil usaha. Ya, ada yang bilang sisa hasil usaha. Nah, karena kita plus ya, bukan negatif, ya surplus ya. Surplus dari hasil usaha. Nah, buat apa aja? Buat dana cadangan 12,5%. Kita keluarin buat dana cadangan. Masuk ke mana? Ya ke koperasi, ke kas. Kemudian yang 87%, 50 ya, 87,5% buat siapa aja? Nah, ini buat anggota. Nih, buat bapak-bapak ibu-ibu nih, 35% dapatnya. Kemudian buat pengurus 15%, buat kesejahteraan karyawan ya, buat pembangunan wilayah kerja ya, buat dana sosial, buat dana pendidikan segini. Ini kita masing-masing kita masukin ke posnya. Nah, kita fokus ke ini Bu deh, yang merah Bu ya. Karena ini buat ibu nih. Buat bapak, buat ibu 3 juta. Bukan per orang 3 juta. 3 juta dibagi rame-rame gitu ya. Dibagi rame-rame. Nah, tapi kita bagi dua Bu. Ya, dari 3 juta ini ya, buat yang aktif bertransaksi ya. Jadi ada anggota yang memang simpanan aktif tapi transaksi enggak. Ya. Jadi harus dua-duanya, simpanan wajib rutin sama transaksi ada, maka dia akan dapat dua-duanya ya. Jadi kalau yang transaksinya sering ya, dia akan dapat porsi 2 juta sekian nih. Terus kalau yang modal, nah artinya yang jasa transaksi dapat 70%, yang jasa modal dapat 30%. Dari segini dibagi lagi 70% nanti buat dihitung buat yang bertransaksi, yang 30% hanya ngandelin simpanan wajib doang ya. Itu. Nah, kemudian dari laporan perubahan modal, maka modal awal ya tahun lalu 2023 79 juta, setelah ada keuntungan tadi Bu ya, ini 88 juta, 8.800.000, maka bertambahlah 40 juta ya. Setelah ditambah modal awal menjadi modalnya jadi 120 juta. Ya, itulah uang koperasi jadi 120 juta. Tapi akan berkurang kalau setelah ini dibagi-bagi. Pas dibagi-bagi ada kurang lagi ya. Yang tadi udah dibagi kan ya? Ya udah berkurang, nggak 120 lagi. Yang udah dibagi-bagi. Nah, yang tadi 120, yang 120, yang 8.800.000. Oke, ini cerita sejarah di tahun lalu dulu Bu ya. Nih, tahun lalu, tahun 2021 itu keuntungannya segini Bu. Kemudian tahun 2022 3 juta. Kemudian tahun 2023 5 juta. Kemudian tahun 2024 8 juta. Naik terus Bu ya. Naik Bu. Oh, bohong apa Rio? Ya, kalau bohong ya udah susah ya. Justru saya bikin laporan ini pertanggungjawaban saya. Supaya apa? Ya supaya Ibu yakin. Nggak ragu-ragu lagi. Ya. Kalau ragu-ragu lagi, ya Ibu belanja ke toko juga males-malesan. Ya. Karena nggak ada keyakinan. Ya. Tapi kalau yakin, insya Allah, ya, ini akan bertambah naik terus nih. Ya. Jadi dari tahun 2021 sampai 2024 kita bisa mendapatkan keuntungan 19 juta. Ya, bersih ya. Nah, terakhir hari ini, nah ini nih ya. Terakhir ini cadangan modal yang ada ya, yang masih ada ya ini 2 juta. Terus pengurus segini 1 juta. Karyawan segini. Loh kok ini udah nggak ada? Ini udah dipakai uangnya. Ya. Di 2021 kan segini dapat ini. Ya udah nggak segini lagi. Kan udah kepake nih. Buat pengurus udah dibagi, buat pengurus udah dibagi, buat kesejahteraan karyawan udah dibagi saat mau lebaran. Ini kita kasih. Ya. Nah, pembangunan wilayah kerja juga. Kenapa kok nggak ada? Karena waktu itu di awal-awal adalah kita masukin buat SHU ke pemilik. Ya, ada sejarahnya. Ya. Ya. Ini juga tuh udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Nah, yang ada ini sekarang. Ya. Jadi kalau ditanya, loh, kok cadangan cuma 2 juta? Cadangan anggota aktif? Ya ini juga udah nggak ada nih. Orang udah dibagiin kok. Ini udah nggak ada nih. Ya. Yang masih ada buat pengurus pengawas masih ada nih, Umi nih. Nih, ini kita mau habisin kapan nih? Ya, habis lebaran boleh. Ya, mau kita habisin. Atau mau nggak usah dihabisin, diamin aja.
Ya nggak apa-apa juga ya. Terus ya, kesejahteraan karyawannya nanti habis puasa juga udah udah dicairin ya puasa. Dana sosial, nah masih ada dana sosial ya. Jadi dana sosial ini ibu mendadak mau minjem gitu kan, tapi jangan gede-gede bu, uangnya cuma segini. Aduh, saya butuh 500.000 udah buat ini, ya boleh bulan depan dibayar, boleh nggak apa-apa sosial, nggak ada bunganya. Kemudian dana pendidikan, nah ini tinggal segini aja. Loh yang ini ya udah habis buat pengurus kalau ada acara, ya kan? 150, 50, terus acara di sini ya sharing knowledge. Jadi yang ada sekarang ya ini sama dana cadangan. Dana cadangan kita kotak-atik ya. Kemudian nah ini Bu. Yang tadi anggota pemilik yang 3 juta sekian ya dibagi-bagi nih Bu. Ini yang tadi 3 juta sekian nih ya. Nih dibagi nih buat 66 orang. Alhamdulillah masih ada nama Ibu di sini ya kan. Masih bagian kan? Buktinya di amplopnya ada kan? Alhamdulillah. Ini Bu ya. Ada yang dapat berapa nih? Nih kenapa saya bulatkan Bu? Sebenarnya dapatnya segini Bu, 217 356. Susah Bu nyari recehan 56 nggak ada. Ya, saya bulatkan aja deh jadi 217.000. Nah ini nih yang dibulatin sisa-sisanya ini cuma berapa? 16.704. Mau diapain Bu? Sedekahin aja Bu ya. Rela nggak? Sedekahin aja Bu ya. Masjid Alamin yang lagi minus. 16.000 sedekah Ibu tuh. Ini saudara kita. Nah, dari SAU ini ya, jumlah ini nih SAU dari mana? Dari jasa atas transaksi sama jasa atas modal. Jadi uang saya yang tadinya 5.900.000 totalnya, ternyata saya dapat hanya 50.000 dari saya nyimpen duit, simpanan wajib segala macam. Ya, selamat datang Pak Ustadz. Ya. Souvenirnya udah? Souvenirnya aman ya? Amplopnya udah? Amplopnya halal thayyibah ya. Amin. Nah, terus kenapa jasa transaksinya lebih tinggi? Tadi ya, jasa transaksi kan 70% Bu. Kalau itu 30% yang simpanan rutin. Nah, karena apa? Karena saya transaksinya gede Bu, belanjaan saya banyak gitu kan. Gitu, makanya gede. Nah, emang ada yang jasa transaksi kecil? Ada. Coba kita lihat yang kecil nih. Nih yang kecil nih. Nih. Cuman 922. Pak Darsiman, ya. Kenapa? Berarti tahun ini jarang belanja. Kelihatan nanti ya. Kalau Ibu lihat laporan saya, tiap bulan tuh ada kelihatan tuh. Bulan Januari, bulan Februari. Kalau kosong ya tiap bulan nggak belanja mungkin. Kalaupun ada belanja, ya bulan tertentu. Ya jadi kecil ya. Nih. Ya ada lagi yang cuma 1.000. Nih Buru Bedo. Buru Bedo juga baru belanja kemarin doang. Sebelum-sebelumnya nggak pernah belanja. Diingetin. Oh merasa tersiksa saya diingetin. Ya keluar aja gitu. Ya. Jadi kesimpulan gitu, jangan terpaksa masuk operasi. Tapi kalau udah masuk, ya ikutin aturannya gitu kan. Ya, kan ada kewajiban. Kalau masuknya rela, pas masuk nggak aktif, ya ditegur lah. Lah kan perjanjiannya kalau waktu daftar mematuhi segala peraturannya begitu. Ini peraturan ya. Nah kemudian mana lagi? Coba kita lihat tadi Nyai Maswani ya. Nyai Maswani kan gede tuh. Kita lihat nih Nyai Maswani. Nah ini dia kenapa nomor 61? Karena dia masuk operasi juga baru tahun berapa ya? 2023 kalau nggak salah ya. Tuh Bu, ya dia simpanannya mah kecil Bu. Tiap bulan cuma 25.000, 25.000. Jadi kecil dapatnya kalau dari simpanan aja. Tapi dia dari transaksi gede. Dapat 255. Kenapa? Belanjanya banyak Bu. Sekali belanja 2 juta, 3 juta sebulan. Kok Pak Ryu tahu yang belanjanya barangnya saya nganterin ya kayak mobil. Jadi saya tahu. Karena apa? Karena dia punya usaha. Ya. Akhirnya gede. Gitu. Ini juga saya gede ya karena belanjaan orang lain sebetulnya. Cuma lewat saya gitu kan. Yang belanja mah orang lain. Baik. Thank you. Berarti udah cukup ya laporan saya. Sekarang silakan Bapak Ibu
Aduh, nggak ada timekeepernya ya, jadi kebablasan nih ntar nih. Silakan yang mau bertanya, ya. Karena habis ini nanti ada laporan pertanggungjawaban. Silakan tanya dulu Bu, mungkin mumpung ingat.